Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 bersama saya Aditya Nugroho di sini dan rekan saya Toska. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, biasa seperti biasa sebelum mulai kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat serta terdengar dengan jelas. Terima kasih Sip. Pak Robert atas konfirmasinya. Kita akan langsung pagi Pak Antonius. Oke, untuk pagi ini kami memperkirakan IHSG, nah ini agak tricky ya, cenderungnya untuk bearish, namun dengan support di level 5614 hingga ke 5713. Namun kalau kita sedikit lihat secara teknikalnya, nah ini kita lihat memang kekuatan uptrend sudah mulai melemah dan ini sedang ada di area kritikal momentumnya. Kalau dia terus pecah ke bawah atau sudah sempat menembus batas bawah, berarti ini ada peluang untuk menjadi bearish ditambah dengan indikator MACD maupun stokastik masih meluncur ke bawah. Meskipun demikian untuk daily atau hari ini ada juga potensi untuk tarik rebound sebenarnya, namun tampaknya terbatas hanya paling sampai ke level 5680-an atau sampai 57 paling maksimum. Itu pun jika memang positif, namun setelah itu cenderungnya akan bearish. Jadi setiap ada kenaikan mungkin dapat digunakan untuk trade sell terlebih dahulu. Tambah lagi pekan depan kita akan memasuki bulan puasa. Biasanya untuk bulan puasa market akan cenderung spread dan sepi. Jadi mungkin sudah mulai cashing in untuk saat ini. Tapi di sisi lain adalah net buy asing masih terus membukukan kenaikan. Kemarin memang IHSG tertekan, namun asing masih net buy dan sekarang sudah sampai ke level 28 triliun kalau di pasar keseluruhan pasar ya, secara total dari awal tahun ini. Dan kita lihat untuk appetite asing di saham-saham blue chip seperti perbankan dan juga telkom ini masih cukup besar, namun memang harganya sudah mulai tertekan. Ini kita masih meraba-raba apakah memang asing sengaja menekan lalu mereka kemudian akan tarik, apakah memang ini strategi mereka seperti itu, kita masih tunggu seperti apa. Namun kalau kita dari market keseluruhan untuk medium term ke depan tampaknya masih akan dalam cenderung berada dalam tekanan. Demikian untuk IHSG. Nah, kita masuk ke stock newsnya. Ada drivers dari Amerika tampaknya masih gonjang-ganjing seputar Presiden Trump setelah kemarin keseleo lidah membocorkan info penting kepada Rusia, diduga seperti itu. Namun sekarang ini ada lagi penyelidikan bahwa Donald Trump sempat meminta kepada mantan direktur FBI James Comey untuk mendrop investigasi atas Michael Flynn. Ini adalah mantan penasihat keamanan Donald Trump. Nah, ini memo ini menjadikan pertanyaan bahwa tampaknya Gedung Putih mulai melakukan intervensi sana sini dan ini menjadi presiden buruk bagi proses penegakan hukum ya di Amerika ya. Dan ini kalau kita lihat lebih jauh mungkin bisa berujung pada upaya pemecatan karena Partai Republik sendiri sudah mulai agak menjauhi Donald Trump dengan segala macam aksinya. Nah, kalau seandainya politik Amerika dalam turmoil, tentu saja tidak akan berimbas positif kepada ekonominya. Nah, berikutnya ada data ekonomi dari Jepang. Permintaan machinery itu meningkat 1,4% secara month-on-month pada bulan Maret. Ini sedikit di bawah ekspektasi. Sementara secara year on year justru mengalami koreksi sebesar 0,7%. Nah, ini membuat orang bertanya apakah data-data ekonomi yang sedikit membaik pada belakangan ini sustain atau tidak ke depannya, karena memang Perdana Menteri Abe masih dengan Abenomicsnya berusaha untuk menggenjot tingkat pertumbuhan dengan menaikkan upah untuk menaikkan inflasi, namun tampaknya masih mediocre aja untuk hasilnya. Dari indeks luar kita lihat memang Dow Jones dan S&P cenderung flat dengan minus tipis, namun ADO-nya ini yang agak mengkhawatirkan karena turun 1,3%. Mudah-mudahan karena carry over IHSG yang turun cukup dalam kemarin, namun seandainya hari ini IHSG masih terkoreksi, maka
ini konfirmasi ada mulai tren bearish. Sementara harga minyak sudah mulai mengalami technical correction setelah rally sepanjang pekan lalu. Dan harga komoditi lainnya juga batu bara mencoba bertahan di level $70 Tosca ya. Jadi kalau kita lihat kemarin tampaknya produsen ingin lebih nyaman jika harga batu bara tetap di atas $70. Jadi mungkin akan dijaga di level tersebut untuk harga batu bara. Next untuk newsnya gimana Tosca? Ya, untuk stock news hari ini PPRO PT PP Property ini menargetkan untuk menambah land banknya di tahun ini sebesar 400 hektar sampai akhir 2017 ini ya. Ini untuk mensupport mendukung pertumbuhan perusahaan di masa depan. Sampai akhir tahun 2016 ini PPRO cuma hanya ada land bank 60 hektar dan sudah sampai sekarang bulan Mei ini PPRO sudah menambah land banknya sekarang udah 84 hektar dan naik 40% dibanding 2016. Ya, ini udah lumayan ya. Berikutnya untuk RAS, PT Ramayana Lestari Sentosa. RAS mencetak pendapatan bersih sebanyak 2,05 triliun dari Januari sampai April 2017 atau meningkat 3,1% year on year. Di kuartal 1 17, RAS juga net sales-nya mencatat 1,4 triliun. Ini turun 3 miliar ya secara tahunan. Maaf. Ini disebabkan oleh penutupan 2 tokonya yang tidak produktif dan ada 1 toko yang ditutup karena kebakaran. Oke, berikutnya dari TPIA PT Chandra Asri Petrochemical, laporan keuangan di kuartal 1-nya ada keluar. Pendapatan bersihnya tercatat 632,7 juta US dollar. Wah, ini melonjak lumayan signifikan ya. Naiknya 77% year on year. Kenaikan pendapatan ini juga didukung oleh kenaikan volume penjualan naik 37% year on year menjadi 554 kilotons. Bottom line-nya net profit juga naiknya meningkat pesat di atas 100%, jadi 181% year on year menjadi 107 juta US dollar. Wah, ini sangat sehat sekali. Dan juga ya. Jangan lupa kalau TPIA ini induknya adalah BRPT. Betul. Kode-kode. BRPT bakal terdongkrak juga lah nih. Disclaimer ya. Disclaimer on ya, betul. Berikutnya untuk Roti, Nippon Indosari. Roti lagi mengalokasikan capex untuk tahun 2017 sebesar 498 miliar, hampir 500 miliar sih. Sebesar 398 miliar ini akan digunakan untuk investasi di Indonesia dan 100 miliar lagi untuk investasi di Filipina. Ya, Roti ini lagi membangun pabrik roti di Filipina untuk memperluas pangsa ekspornya di sana. Ya, emang untuk sektor consumer dan retail ini banyak ekspansi seperti Alfamart yang juga ekspansi ke Filipina, jadi mungkin akan mencoba untuk penetrasi pasar ASEAN ya. Oke, thank you Tosca untuk market news. Kita selanjutnya untuk ini tadi untuk foreign flow analisisnya masih menanjak, jadi mungkin IHSG mungkin akan tertekan, tapi tetap perhatikan untuk foreign flow-nya. Jika ada pembalikan arah tiba-tiba mereka menjadi net sell, nah itu baru kita red alert, ada siap-siap. Namun jika seandainya asing masih terus akumulasi meskipun IHSG terkoreksi, mungkin ini adalah chance untuk kita buy on weakness di saham-saham pilihan. Ya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan mungkin bisa memasukkan di kolom yang tersedia. Oke, Pak Robert, suaranya apakah sudah ada lagi, Pak Robert? Oke, Pak Robert, thank you. Ya, kita akan memasuki untuk technical. Pertama dari Pak Andreas Bima ya, Antam Inco kemarin yang signifikan apa penjelasannya ya? Dari kalau untuk fundamental masih belum ada kabar yang menopang ya. Namun kalau kita lihat kemarin secara teknikal
Ya, ini kenaikan untuk Inco kita baca technical ini masih dalam posisi downtrend, Pak. Jadi kalaupun ada kenaikan signifikan justru ini justru harus agak-agak waspada ya, karena kalau kita lihat sebelumnya ada kenaikan ini tidak berlangsung lama, paling sepanjang 2 hari saja dan kembali diikuti oleh koreksi. Nah, syaratnya jika ingin kembali menjadi uptrend atau paling tidak sideways, kenaikan yang signifikan untuk 2 hingga 3 hari ke depan tidak kembali diikuti oleh drop yang dalam juga. Jadi paling tidak dia harus sustain, ada koreksi wajar paling sampai ke 1950 itu masih cukup wajar. Namun jika sampai kembali ke arah 1900 ini hanyalah false alarm, jadi mungkin dapat dimanfaatkan untuk trade sell saja di resisten 2030 hingga 2050, Pak. Jadi tetap masih wait and see dulu untuk jika Bapak belum ada masuk barang, wait and see, jangan dikejar. Namun jika Bapak sudah ada barang, mungkin bisa coba siap-siap untuk take profit seandainya memang modalnya sudah menutup atau sudah ada profit di sana. Seperti juga saham Antam, ini kita lihat ya ini kencang banget kemarin 14% terus ya. Ya, lumayan tinggi. Sampai 700 lagi dan kalau dalam downtrend seperti ini sebenarnya kurang begitu nyaman ya kalau ada kenaikan signifikan. Beda halnya dengan ketika posisi uptrend seperti bulan Oktober hingga Desember lalu, kalau ada kenaikan tinggi ini arahnya masih ke atas. Namun jika dalam posisi down seperti ini, seperti info tadi, kita takutnya akan mengulangi peristiwa tanggal 20 Maret di mana dalam 2 hari naik signifikan dari harga 700 sampai ke 780, namun kemudian kedepannya kembali terkoreksi. Jadi kami sarankan bagi yang belum ada barang untuk tidak mengejar. Bagi yang sudah punya barang dan ada profit mungkin bisa coba siap-siap untuk take profit saja di kisaran 710 hingga 720 mungkin jika seandainya kenaikan sudah mulai melemah. Dan seandainya kembali sudah ada di bawah level 700, mungkin bisa coba trade sell terlebih dahulu di saham Antam. Karena memang untuk fundamental sendiri belum ada topangan ya dari harga komoditinya maupun dari volume produksi. Ya, berikutnya Ibu Suryani untuk Pakuwon, Antam dan LPKR ya. Antam baru kita bahas Ibu. Untuk Pakuwon kemarin tampaknya terlempar ya dari MSCI. Namun yang masuknya saham-saham yang kecil-kecil seperti Bumi dan Inaf, jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan juga pengaruhnya. Untuk Pakuwon sendiri kemarin memang sudah terkoreksi cukup dalam Ibu. Nah, secara teknikal ada peluang untuk technical rebound karena kemarin sempat menyentuh Bollinger Band batas bawah namun kembali ditutup di atas, tapi sangat spekulatif Bu ya. Mungkin tunggu sampai 1 hingga 2 hari sampai sudah mulai ada cooling down ini arahnya kemana. Namun kalau terjadi Bollinger Band tampaknya peluang untuk ke bawah masih ada, dan juga untuk MACD ini masih di tengah jalan menuju perjalanan untuk downtrendnya. Dan kekuatan untuk pelemahan masih cukup besar, jadi masih wait and see saja jika ingin masuk kembali di saham Pakuwon. Namun mereka saham ini adalah cukup volatile, jadi untuk trading ini bisa memberikan potensi keuntungan yang lumayan. Jadi masih wait and see Bu ya untuk saham Pakuwonnya. Lalu LPKR. Nah, LPKR downtrend juga. Oke, ini jadi nggak bagus ya 4 hari terakhir ya setelah mulai ada picking up momentum uptrend dari harga 720 sampai ke harga 850, namun kembali terkoreksi sampai kemarin menyentuh level 740. Itu Bollinger Band bawah juga. Iya, ini kita lihat sekarang ada area support di kisaran 710 Ibu. Ini kalau seandainya jebol ke bawah kurang begitu bagus, namun seandainya sudah mulai melambat 710 dapat dimanfaatkan untuk technical rebound ya. Jadi bisa coba buy on di 710 Bu. Dan kemarin juga grup Lipo ya tampak agresif sekali memasarkan Meikartanya di seluruh lini usaha Lipo termasuk Fresh Coffee. Tapi kita juga harus lihat ke depan seperti apa proyek Meikarta ini karena cukup besar size-nya. Nah, ini LPCK juga masih dalam fase uptrend ya kalau LPCK ya. Namun tepat ada di area MA15 ini supportnya. Jika dia jebol ke bawah maka berpeluang menjadi seperti
LPKR untuk downtrend kembali. Selanjutnya Pak Antonius Leo untuk BNGA dan Astra Internasional. Baik. Pertama BNGA. Ya, BNGA tampaknya ada koreksi ya, masih koreksi. Tapi ini ada di area Bollinger Band bawah ya Tosca ya. Jadi mungkin akan ada tren rebound, namun tampaknya reboundnya tidak cukup kuat sampai ke level 13.30 lagi, mungkin akan sampai ke level 1300 saja. Bisa coba trade sell, dan seandainya dia melemah kembali, kita bisa tunggu sampai supportnya itu kembali nampung, dan seandainya pun dia breakout, justru breakout level resisten di level 13.30-nya, maka bisa ambil kembali. Namun sahabatnya yang penting adalah kita mengamankan keuntungan terlebih dahulu yang sudah diperoleh. Lalu Astra. Ya, Astra ini sebelum ke technical, saya ingin cerita sedikit fundamentalnya. Kemarin sudah ada rilis data penjualan kendaraan bermotor roda 2 ya, bulan April, dan pangsa pasarnya motor Honda yang digawangi oleh Astra ini turun cukup dalam, dari level 75% di bulan Maret tinggal 70% di bulan April, dan secara volume juga turun sekitar 100.000, hampir 100.000 unit, dari 350.000 unit di bulan Maret menjadi 200, kalau tidak salah 250 ribuan unit di bulan April. Nah, ini sebabnya kenapa, apakah ada masalah distribusi? Namun kalau kita lihat pesaingnya Yamaha justru masih mengalami kenaikan penjualan ya. Jadi mungkin ada sesuatu di jaringan distribusi Honda. Yang menarik, kemarin juga ada launching produk baru, yaitu adalah Scoopy yang baru. Mungkin ada penyegaran di sisi stoknya atau gimana. Jadi mungkin kita harapkan bulan depan akan kembali pulih. Nah, untuk mobilnya sendiri, kendaraan roda 4 juga Toyota sendiri cukup berat ya melawan Honda, karena kita lihat di jalanan sekarang ini dominasi Honda sudah mulai terasa, dan jaringan penjualan Honda pun juga sudah mulai meluas. Jadi kedepannya akan cukup berat bagi Toyota itu dari sisi otomotif, dan dari sisi sektor yang lainnya kita lihat batubara juga masih bertahan di $70, itu bagus untuk UNTR-nya, dan sektor CPO juga belum ada sentimen positif ya Tosca, jadi mungkin masih santai saja untuk sektor CPO-nya. Jadi fundamental Astra agak mix, dan kita lihat harganya juga terkoreksi terus dari Rp9.000, sekarang sudah hampir ke level 8.500, dan mungkin akan ada technical rebound sebentar lagi di saham Astra. Seandainya ada technical rebound, hari pertama itu masih bisa diikuti, karena kita manfaatkan 2 hingga 3 hari untuk reboundnya, baru bisa take profit. Kemungkinan ada di level resisten Rp9.000 untuk Astra, Pak. Demikian. Lalu Ibu Nur Puspa, saham BBCA kemarin turun, apakah kira-kira akan terus turun ya? Kemarin itu turun karena weight-nya di indeks MSCI dikurangi sebesar 0,08 poin. Jadi sebenarnya ini hanya rebalancing portfolio saja dari MSCI, tidak terpengaruh oleh fundamental ya. Dan harganya, kalau untuk technical ini kita lihat mungkin akan ada technical rebound, sudah mendekati Bollinger Band batas bawah, mungkin di kisaran 17.200 untuk spek buy bisa, namun tidak untuk di hold, karena tampaknya peluang berbalik arah menjadi downtrend terbuka di BCA ini. Kalau kita lihat dari broker asing kemarin juga banyak melakukan net sell di saham BBCA, namun tampaknya juga ada yang melakukan buyback kembali. Jadi mungkin dalam 1 hingga 2 hari kita lihat ada peluang untuk technical rebound di saham BBCA. Demikian Ibu Puspa. Ya, sekaligus menurut Bapak Dede Syahputra untuk BBCA 1 bulan ke depan. Baik Pak, untuk BCA kita juga harus melihat dampak dari downgrade dari MSCI ini, apakah akan berpengaruh ke depannya. Tentu saja akan cukup volatile dalam pekan-pekan ini, namun untuk bulan ke depan kita harus melihat trennya secara garis besar. Jika dia kembali mampu bangkit
dari posisi sekarang dan bertahan di atas level 17.900, maka ini masih confirm uptrend. Namun jika seandainya dia ada technical rebound sampai ke level mungkin 17.9 dan kembali terkoreksi, maka ada peluang untuk menjadi downtrend di saham BBCA. Jadi ini masih wait and see dulu, kita lihat arah trennya kemana, karena tren ini untuk medium long sangat berguna kita manfaatkan untuk buy hold maupun strategi trading kita. Lalu Ibu Rizka, saham Medco Energi. Medco kemarin belum ada kabar apa-apa dan harganya seperti roller coaster. Ya, ini harga minyak. Harga minyaknya juga sudah mulai rally, tapi kemarin kursi sedikit ya, Tosca ya. Ini agak di luar kebiasaan karena kalau saya amati dari tahun 2005 dulu ya, saham Medco ini tidak inline dengan program harga minyak ya. Jadi agak aneh sendiri ini perusahaan minyak. Dan kalau kemarin kenaikannya masih belum kita tahu seperti kenapa, namun tampaknya peluang lanjut masih ada. Kita ini baru hari ketiga ya Tosca ya, dan kalau kita sebelumnya kalau ada rally cukup kencang seperti ini bisa berlangsung sepanjang sepekan, jadi masih ada peluang. Namun perhatikan jika seandainya tiba-tiba ada perbaikan arah, maka sebaiknya langsung amankan profit Anda. Selanjutnya Bapak Dery Kurniawan untuk KBLI. Oke, kita lihat KBLI. Ya, KBLI ini sedang dalam fase sideways, Pak. Ini sudah mulai konsolidasi. Kekuatan pelemahan juga sudah berkurang ya. Kita dari histogram MACD di sini dan juga line-nya sudah mulai sideways dengan stokastis juga sudah mulai bangkit lagi dari area oversold ya. Sudah mulai. Jadi mungkin bisa coba jika ingin spekulasi bisa coba trade buy di KBLI, namun waspadai jika dia jebol kembali di bawah level 440, maka sebaiknya di sell kembali karena berpotensi lanjut koreksinya sampai ketemu kakinya lagi di level 280. Jadi ini masih spekulatif sifatnya Pak, namun jika seandainya ada tarikan cukup kuat dapat dimanfaatkan. Meskipun demikian ada rally pun kami perkirakan tidak akan sampai ke level 750 lagi seperti kenaikan sebelumnya. Perlu kita lihat juga gerakan saham Alam Sutra. Nah, apa yang dulu waktu itu kemarin ya? Alam Sutra, coba kita lihat. Oh, bukan Alam Sutra. Oh, Sril, maaf. Agak lupa. Israel. Nah, ini Sril, pasca ada koreksi dia kembali bangkit, namun kenaikannya tidak akan mencapai level strategi sebelumnya. Ini yang perlu diantisipasi di saham KBLI. Jadi seandainya sudah ada keuntungan bisa segera direalisasikan karena memang sifatnya volatile sekali. Lebih baik untuk main aman di saham-saham seperti ini. Demikian Pak Dery. Lalu Pak Adi Widiarta, saran untuk saham Aisyah. Oke, Aisyah berhubung jarang ada nanya, jadi kita coba lihat fundamentalnya juga saham Aisyah. Lumayan bagus. Aisyah untuk sisi di sini Q1 belum ada ya. Untuk full year 2016 ini cukup bagus dengan revenue-nya naik dari 6 triliun menjadi 6,5 triliun dan laba juga terdongkrak naik dari 323 miliar di tahun 2015 menjadi 553 miliar. Menarik ya Tosca ya, dan PI-nya juga 11 kali, ini di bawah PI tahun 2015 di level 13 dan di tahun 2014 di level 17,8 kali. Secara book value juga cukup wajar 1,5 kali, jadi fundamental aman. Kita beralih ke technical. Ya, ini kalau kita lihat major trendnya masih cenderung sideways Pak ya, cukup besar rentangnya di kisaran harga 1850 hingga ke 2400. Ya, ini kalau kita perbesar sedikit, oke, ini masih cenderung sideways. Dan dalam jangka pendeknya, kalau kita lihat dari MACD ini dalam tren bearish ya Pak ya, namun ini bisa untuk ditradingkan saja. Kalau sekarang ini baru bangkit sehari, ada peluang untuk 2 hingga 3 hari untuk ada potensi rebound sampai ke level 2200.
Jadi seandainya kemarin Bapak sempat ambil di level 2100 atau 2000 hingga 2200, mungkin coba tunggu saja sampai ke level 2250 atau 23 untuk kembali take profit, karena memang ini kita lihat mengalami sliding trend ya, terus kayak di MACD-nya. Jadi mungkin untuk depan akan cenderung untuk bearish di saham AISA, namun tetap ada peluang untuk trading di saham AISA ini. Tapi kalau secara fundamental tidak ada masalah, jadi harusnya pun untuk jika Bapak view-nya untuk medium long term untuk di hold pun tidak ada apa-apa. Iya. Lalu Pak Julius Ho, untuk BRPT potensinya bagaimana jangka pendek, jangka menengah? Ya, tadi kita baru bahas TPIA ya, ada kenaikan kinerja, ada potensi untuk berimbas kepada saham induknya, itu adalah BRPT. Dan kemarin kita lihat juga BRPT, ini downtrend sebenarnya ya BRPT ya. Oke, ada peluang rebound, namun tampaknya sampai ke 33 saja bisa coba take profit, karena secara tren ini sudah ada dalam downtrend untuk saham BRPT. Jadi kalau dalam posisi downtrend, durasi penurunan akan lebih panjang dibanding durasi kenaikan, dan setiap ada kenaikan adalah kesempatan untuk kita take profit. Jadi masih sell on strength di saham BRPT ini, Pak. Kemudian Pak Leonard, untuk saham Dewa, KF, dan Sril. Oke, saham Dewa dan Bakri kemarin juga kembali menggeliat ya. Dewa. Tidak banyak yang bisa dilihat ya, terus kayak Dewa ya. Dan juga mungkin batu baranya juga masih belum picking up. Jadi ini hanya untuk spekulasi saja Pak dari saham Dewa. Kenaikan sampai ke 60 mungkin dapat dimanfaatkan untuk trade sell saja. Lalu ada KF. Nah ini KF ini menarik karena dia kemarin baru saja merapat Bollinger Band-nya, dan ini konsolidasi di rentang 2410 hingga ke 2475, dan kemarin ini baru breakout resisten di 2475. Jadi ada potensi bagi KF ini melanjutkan penguatannya. Perlu kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat dari indikator lain seperti MACD dan stochastic sebenarnya mendukung untuk rally lebih lanjut Pak. Jadi masih coba bisa di hold sampai 1 hingga 2 hari ke depan. Kita lihat sini ada resisten di level 2830 hingga 2850 di saham KF. Next ada Sril. Jangka pendek tampaknya masih ada peluang untuk terus turun ya, terus kayak mungkin coba kita ada support di kisaran 300 rupiah Pak. Jadi mungkin jika ingin spek buy, ada tunggu di area 300 rupiah untuk saham Sritex. Pak Robert, untuk WSBP, Indi dan Medco. Medco sudah kita bahas tadi Pak. Kita untuk saham WSBP ya. Oke, WSBP juga kemarin ada sempat bangkit, bahkan open gap up ya kemarin ya. Namun secara ya membentuk doji kembali. Jadi ini masih dalam fase downtrend. Jadi seperti saham berbasis komoditi tadi, Inco dan Antam, kalau dalam downtrend gini ada kenaikan signifikan, lebih baik dimanfaatkan untuk trade sell saja, karena belum akan mematahkan downtrendnya Pak. Jadi selama downtrendnya ini masih di sini, kita melihat peluang untuk downtrendnya masih cukup besar. Nah ini adalah garis trend line-nya. Selama ini belum ditembus, maka tampaknya masih dalam fase downtrend. Jadi masih SOS untuk saham WSBP ya. Next, Indi. Oke, Indi kaki ketemu kaki sudah, dan sudah mendekati area support di 690. Mungkin bisa akan ada tactical rebound tampaknya peluangnya, namun kita harus lihat dulu 1 hingga 2 hari sampai kekuatan penurunnya sudah mulai melemah. Ini kita histogramnya masih ada peluang untuk naik lagi ya. Jadi kalau tunggu sampai histogramnya sudah mulai melandai, baru bisa coba mulai akumulasi kembali di saham Indika Energi, karena memang kalau kita fundamentalnya cukup menarik Indi.
setelah terkoreksi selama beberapa tahun mengingat sektor batubara yang sluggish, namun pada Q1 kembali bangkit dan mencetak profit 293 miliar rupiah ya. Dan ini ada dari pendapatan lain-lain karena net profit 293 miliar namun operating profit hanya 113 miliar. Jadi ini perlu dibedah lebih lanjut ada apa yang lain-lainnya ini. Tapi kalau secara operasional sudah hijau kembali dari posisi merah di tahun 2016 lalu. Secara PE ratio juga menarik di level 3,6 kali dan PBV 0,4. Jadi valuasi menarik Pak saham ini. Namun kita harus melihat kestabilan dari revenue stream di saham Indika. Seandainya di level 700 atau 610 ini cukup menarik untuk di keep, mungkin dalam jangka menengah saja juga bisa kembali buy on rest di saham Indika Pak. Lalu Pak Ray Yosua, Adaro, WSBP dan Doit. Oke, Adaro Energi. Ya, ini juga masih bearish, very strong bearish dan kita lihat histogram ini sudah mulai melemah, kekuatan pelemahannya, jadi kita akan mungkin melihat slope yang lebih landai di saham Adaro, masih wait and see saja di saham Adaro. Bollinger Band juga masih membuka namun size-nya sudah sedikit mulai mengecil, jadi tunggu sampai mulai merapat lagi Bollinger Band-nya. Ini sangat menarik kita manfaatkan teknik rebound-nya karena pasca course yang dalam ini biasanya cukup kencang juga terus kayak tarikan atasnya, jadi tunggu saja, perhatikan tetap saham Adaro ini jika sudah mulai ada timing untuk masuk bisa diikuti karena saya sih paling suka ya bentuk teknikal begini terus kayak untuk koleksi dalam begini potensi upside-nya cukup besar biasanya. Lalu ada WSBP. Ya tadi WSBP sudah sudah dibahas ya. Oh ya barusan ya di Bapak Robert Manuel ya. Ada Doit ya, Doit sekarang Doit juga batubara. Ya, Doit ini sudah dalam fase konsolidasi Pak, dan kalau kita lihat dari histogram MACD ya sudah mulai berkurang kekuatan pelemahannya dan juga stokastik sudah mulai up lagi dari posisi oversold-nya. Mungkin akan cenderung sideways, jadi bisa coba buy on the di harga 800 hingga ke 820-an dan trade sell di kisaran 900 hingga 910 rupiah untuk saham Doit. Berikutnya Pak Robert Congkroaminoto, saham GGRM. Ya, ini saham GGRM terus ngebul kemarin sampai ke level 74.000 dan ada koreksi ya. Ini koreksi cukup wajar. Ya, ini kenaikannya cukup tinggi. Ini ada support sebenarnya di level 68.000 ya. Jadi kita harus lihat dulu 1 hingga 2 hari. Jika hari ini ada tarikan, mungkin dapat dimanfaatkan untuk transfer terlebih dahulu karena tampaknya kekuatan kenaikan sudah mulai melemah. Di sini kita lihat dari histogramnya juga sudah mulai melemah kenaikannya. Jadi SOS di saham Gudang Garam, jika Bapak sudah ada borang modal di bawah di 60 ribuan, dapat dimanfaatkan untuk transfer dan kembali tampung ketika baik dari stokastik maupun MACD sudah memberikan sinyal untuk kembali masuk di saham Gudang Garam. Ya, Pak Aidi Chandra tadi untuk Doit dan Antam, untuk Antamnya masih belum, kayaknya masih wait saja. Sebenarnya untuk Doit coba kita Antam ya sekilas ya. Antam pasca opening ya. Jika sudah barang bisa coba sell on saja di saham Doit ini, Antam ini take profit saja. Namun jika belum ada barang, kami tidak saran untuk masuk dan mengejar di saham Antam. Lalu tadi Doit juga coba tunggu buy on risk di kisaran 800 hingga ke 820 Pak, bisa coba trade buy di daerah tersebut. Nah, Pak Alfred, ada INTP, apakah segera take profit atau masih panjang kenaikannya? Coba, Tosca fundamental mungkin ada yang mau diceritakan dari INTP? INTP kayaknya menurut saya sih bagusan di trade sell dulu ya. Kalau secara fundamental sih dia masih agak-agak turun sih. Ini kalau secara kuartal satunya pendapatannya turun,
pendapatannya turun sekitar 10%-an atas, tapi labanya turunnya hampir 50% di kuartal 1, jadi lumayan dalam ini, dan masih dalam secara supply sih semen masih oversupply sih, dan banyak. Pangsa pasarnya gimana? Terus turun nggak, apa masih dia bisa bertahan? Pasarnya agak dia bertahan tapi agak turun dikit lah, karena persaingannya makin banyak dan banyak dari luar seperti Cina, dari Thailand juga banyak barang baru di pasaran yang menekan harga lah, harganya ASP-nya lagi turun masih belum ada tanda-tanda pembalikan. Jadi masih marginnya tertekan terus. Jadi sektor semen secara fundamental masih bearish. Namun kita masuk ke technical. Ini juga untuk technical sebenarnya sudah ini kita lihat sini besarnya di sini. Wow. Tinggi juga. Menarik ya. Ini dari bulan Juli 2015. Setelah downtrendnya cukup panjang, dan kalau kita ini baru saja breakout sebenarnya dari downtrend channelnya. Good news, tapi kalau fundamental masih belum mendukung juga masih agak mengkhawatirkan. Penasaran pakai Bollinger Band ya untuk mana tuh Bollinger Band? Ini dia Fibonacci retracement. Oke, ini ada di sini kurang lebih ya. Nah, ini Pak kelihatan. Jadi mungkin bisa coba tes profit di kisaran 19.000 ya, atau di bawah dikit ya, seandainya kenaikan sudah mulai terbatas, karena memang ini sudah ada di atas Bollinger Band, dan biasanya kalau sudah di atas Bollinger Band cenderung untuk turun. Jadi kalau Bapak sudah ada barang modal di bawah, bisa coba take profit saja di saham INTP. Namun kalau kita secara tren ya, ini sudah mulai mematahkan downtrend channel, long trend channel dari 2 tahun terakhir. Seandainya ada koreksi sampai ke level 17.000, ini masih wajar, dan mungkin bisa coba kembali di koleksi dari harga 16.500 hingga ke 17.000 Pak. Demikian untuk saham INTP Pak Alfred. Next ada Ibu Vivi PTRO ya, bukan PTRO, PTRO. Oke, ini juga dalam fase konsolidasi Bu. Jadi mungkin kalau Ibu ingin trading di sideways saja di rentang 940 untuk supportnya, dan bisa take profit di harga 1050. Jadi untuk sementara masih akan cenderung sideways saja. Lain cerita jika dia mampu breakout level di atas level 1050, mungkin akan kembali uptrend. Namun seperti saham Shrill dan lainnya, jika dia ada rebound, kemungkinan tidak akan sampai ke level 1500 lagi, mungkin akan sampai ke level 1275 hingga 13 untuk resistennya. Oke, lalu Bapak Andi Setiawan untuk LPPF target dekat target price-nya di berapa? LPPF matahari ya, masih dalam uptrend, dan seperti saham Lipo lainnya, LPPF ini juga ikut mengerahkan tenaga dalam mengembangkan Meikarta. Mungkin kita masih belum tahu kontribusi seperti apa sektor retail ini di proyek properti Meikarta ya. Namun tampaknya mereka akan ikut serta. Untuk sisi retail sendiri, kita lihat 3 bulan terakhir survei retail yang dilakukan oleh BI menunjukkan tren pelemahan. Jadi untuk sektor retail masih akan struggling tahun ini, dan juga mengingat LPPF ini atau materi prima segmennya menengah dan cenderung menengah ke bawah, di mana dengan data penjualan motor yang menjadi indikator kekuatan daya beli masyarakat menengah bawah sedikit mulai melemah. Jadi mungkin daya beli masyarakat segmen matahari juga belum ada pemulihan, dan penjualan ya jika sama dengan tahun kemarin sudah cukup bagus bagi LPPF itu secara fundamental. Dan kalau secara technical juga ada resisten di level 15.8 ya Pak ya, dengan hingga 16.000. Jadi mungkin jika sampai ke level tersebut bisa coba take profit dulu, dan kembali tampung di kisaran support di level Rp14.000. Cuma tadi perhatikan untuk fundamental untuk retail tahun ini tampaknya masih akan cukup menantang mereka. Kalau Ramayana memang kemarin terdongkar karena ada
refreshing toko-toko mereka dan juga campaign-nya cukup nendang. Cuman kalau untuk segmen retail yang lainnya, terutama supermarket ya, itu masih agak sedih tahun ini kayak Pak. Demikian Pak Andi. Jadi kalau Bapak ada barang mungkin coba take profit di kisaran 16.000 Pak, bisa dan kembali tampung di harga 14.000 hingga ke 14.500. Demikian Pak Andi. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi atas saya ya. Kita akan cukupkan Philip webinar untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi esok hari Kamis ya, tanggal 18 Mei 2017. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti bulan puasa juga tidak sepi ya market ya. Kalau kemarin juga sebenarnya agak kejutan karena market justru rame. Tetap kita bisa menggali profit dari sana. Selamat pagi dan salam cuan.